Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar kita yang ada di rumah? Saya berharap semua berada dalam sukacita dan kesehatan serta perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mendidik anak. Seorang aktor asal Hong Kong yang bernama Bruce Lee pernah mengatakan, daripada membelikan anakmu sesuatu hal yang tidak kamu miliki dahulu, lebih baik mengajarkan ilmu yang dahulu tidak pernah kamu tahu. Artinya, barang material itu tidak menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan anak. Karena barang material itu bisa habis, bisa rusak, atau hilang. Tetapi pengetahuan dan ilmu itu tidak bisa hilang. Oleh karena itu, warisan orang tua yang terbaik kepada anak adalah pendidikan dan pengetahuan. Pembacaan Alkitab dari kitab Amsal yang berarti hikmat bukan saja hanya mengajarkan tentang ilmu yang pasti, tetapi juga pembelajaran kehidupan atau kesalehan. Inilah yang kemudian menjadi pokok perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Kita melihat Bapak Ibu ada dua hal yang kemudian diarahkan oleh pengamsal dalam bacaan kita. Yang pertama, arahkan pandanganmu kepada didikan, dan yang kedua, telingamu kepada pengetahuan. Bapak Ibu, keluarga dan jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu didikan? Didikan berbicara tentang sebuah pengajaran tindakan yang dilakukan, yang diejawantahkan dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu pengamsal mengarahkan, arahkan perhatianmu, artinya pakailah matamu untuk melihat didikan-didikan, sikap-sikap perilaku yang hadir di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah konteks pada saat itu. Yang kedua adalah telingamu harus mengarah kepada kata-kata pengetahuan. Ya. Di mana pengetahuan bukan hanya sekedar berbicara tentang ilmu yang diterima secara intelektual, tetapi pengetahuan juga diarahkan untuk memahami apa yang dipelajari dan kemudian melakukan terhadap hal-hal yang menjadi sebuah pengetahuan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kemudian membuat pengamsal mengarahkan dan memberikan nasihat kepada anak-anak, bahkan keluarga kita pada saat ini? Konteks pada saat itu kalau kita lihat dalam ayatnya, pasalnya yang ke-22 sampai pasalnya yang ke-23, 23 ayat sampai ayatnya yang ke-11, mau merangkum dan mau menyampaikan tentang proses pendidikan itu di tengah-tengah lingkungan sekitar yang membawa kehidupan manusia untuk memahami dan mempelajari bahwa kalau kita rangkum dari pasal 22 ayat 17 sampai pasal 23 ayat 11, maka kita akan melihat nasihat-nasihat atau menjumpai nasihat bagaimana seharusnya memiliki kehidupan yang baik. Dan jika kita merangkum, sesungguhnya didikan dan pengetahuan itu harus diperhatikan seperti ajaran Yesus. Kasihilah dirimu sendiri, dan kasih itu harus diwujud nyatakan dengan cara hidup yang tidak merugikan orang lain. Terlebih lagi merugikan orang yang lemah,
tidak merampas orang lain, hak orang lain, tidak hidup dalam hawa nafsu, tidak terobsesi untuk mengejar harta, tidak mau disuap, tidak mau menganiaya anak yatim, dan kemudian nasihat untuk pandai bergaul. Nah, dengan cara hidup yang baik, maka hidup kita akan menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika konteks pembacaan kita adalah raja sedang mengadakan perjamuan makan, maka anak-anak kemudian harus memahami dan melihat bagaimana mengarahkan perhatian mereka kepada didikan dan juga telinga mereka terhadap kata-kata pengetahuan. Ini mau mengarahkan kepada anak-anak kita, yaitu fokus kepada pengajaran yang berhikmat sehingga tidak terpengaruh dengan kemewahan. Karena pada saat itu raja sedang mengadakan perjamuan makan yang sangat mewah. Mereka tidak terpengaruh dengan tamu-tamu yang datang pada saat itu yang memiliki sikap kikir dan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka pada saat itu juga kemudian tidak bertanggung jawab atas kehidupan keluarga mereka karena hawa nafsu yang kemudian mereka kembangkan dalam hidup mereka. Sehingga dengan demikian dalam mengarahkan pandangan kepada pengajaran hikmat dan pengetahuan tentang firman Allah, maka nasihat-nasihat didikan itu harus kemudian dibekali dalam kehidupan anak-anak dengan cara hidup yang baik yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, sehingga mereka pun memiliki kehidupan yang baik, karakter yang berkualitas, dan tentu saja proses pendidikan hikmat itu adalah pondasi yang penting agar membuat anak-anak kita hidup dalam sebuah kemandirian. Artinya anak-anak cepat atau lambat ia tidak lagi akan bergantung kepada orang tuanya, tetapi ia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan terhadap Tuhan yang memberikan kehidupan, pengajaran dan hikmat itu kepada kehidupan anak-anak kita. Sehingga dengan pengajaran itu mengarahkan didikan iman dan pengetahuan, yaitu firman Tuhan yang dilakukan, maka mereka harus fokus menggunakan mata hati mereka dan pendengaran mereka untuk akhirnya mereka kelola dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang kemudian akhirnya nanti bisa mengecewakan hati Tuhan. Karena itu menjadi sumber kekuatan untuk kemudian fokus dalam menata hidup seturut dengan firman Tuhan, bukan mengejar kesenangan-kesenangan masa muda yang kemudian membuat anak-anak itu dapat terlena dan tersesat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat, anak-anak yang diberkati Tuhan, dengan membaca dan merenungkan Amsal bacaan kita pada saat ini, maka kita diajak untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dengan beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, iman yang baik itu harus dibangun dengan pengetahuan yang baik. Karena di dalam iman, orang senantiasa akan sejalan dengan pendidikan. Dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang tahu bagaimana menjadi pribadi yang mendidik dan dididik. Karena tanpa hikmat, iman akan mudah goyah, bahkan tersesat atau disesatkan. Oleh karena itu, tugas sebagai keluarga adalah dalam menuntun kehidupan anggotanya untuk memiliki kehidupan yang baik dengan memberikan bekal yang tepat, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan hidup yang berpusat pada sikap takut akan Tuhan.
Yang kedua, kita hendak diingatkan bahwa pendidikan anak yang baik itu haruslah dimulai dari pendidikan orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua adalah memberikan keteladanan bagi anak-anak. Tanpa keteladanan yang baik dari orang tua, sulit untuk mengharapkan anak-anak hidup juga dengan baik. Agar orang tua memberikan keteladanan yang baik, maka orang tua terlebih dahulu memproses dan membentuk diri mereka untuk dapat punya kerendahan hati dan terus belajar cara hidup yang beriman dan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu keluarga yang diberkati Tuhan, dalam sebuah berita Tirto ID atau di dalam Tirto ID itu sering diberitakan begitu banyak tentang peristiwa kehidupan. Dan akhir-akhir ini ada beberapa tulisan yang saya baca tentang orang tua toksik. Ya. Toksik itu adalah racun, Bapak Ibu. Bukan berarti orang tua memberi racun kepada anaknya untuk mati, tidak. Tetapi toksik ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berarti bahwa sikap orang tua itu menjadi racun pada mental anak. Sikap orang tua menjadi racun untuk mempengaruhi karakter anak-anak. Ya. Contoh, seperti orang tua bertengkar depan anak dan anak menjadi pelampiasan. Itu menjadi racun dalam diri mereka untuk kemudian melihat dan meneladani apa yang orang tua lakukan. Kadang-kadang anak-anak ditoksik oleh orang tua soal hubungan dengan sesama. Ketika orang tua tidak menyukai si A, maka anak-anak juga diajarkan untuk menjauhi si A dan keluarganya. Ya, sudah mama nggak suka, papa nggak suka dengan papa mamanya dia. Kau juga nggak usah teman sama anaknya. Nggak baik itu sikap mereka. Terkadang racun itu kemudian menghadirkan kebencian-kebencian, rasa tidak suka, bahkan mental moralitas kehidupan anak-anak. Bahkan mungkin ketika orang tua bercerai, kemudian saling membenci, anak-anak juga diajarkan untuk benci ayahnya, untuk benci ibunya. Padahal hal-hal seperti itu tidak boleh diberikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, tindakan hikmat itu harus kemudian dipelajari oleh orang tua, agar orang tua dapat membentuk kehidupan anak-anak yang berkarakter mulia. Kehidupan anak-anak yang memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dengan didikan dan pengetahuan yang benar kepada firman Allah. Dan hal itu harus dilakukan dengan disiplin dan tekun. Bukan hanya dengan satu momen saja, tapi berulang-ulang kali diajarkan kepada anak-anak sampai anak-anak kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan ingat, semua itu harus dimulai dari orang tua yang dibentuk dahulu oleh Tuhan, baru kemudian orang tua dapat membentuk anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam orang tua membentuk diri, maka hal yang kedua dari poin kedua ini adalah orang tua harus belajar mengendalikan diri dalam perkataan dan perbuatannya. Orang tua harus punya manner atau kesantunan dalam berkata dan bertindak, karena itu akan menjadi contoh dalam hidup anak-anak kita, sehingga orang tua bisa mengajarkan anak-anak untuk hidup mengucap syukur dalam segala keberadaan hidup. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengucap syukur, maka mereka tidak akan tergoda dengan kekuasaan, mereka tidak akan haus dengan harta benda. Sehingga kita harus belajar mengendalikan diri agar kita terlebih dahulu
bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima, yang adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Tugas orang tua dalam mendidik anak itu memang tidak mudah. Tetapi melakukan didikan hikmat kepada anak-anak itu menjadi satu keharusan dari orang tua. Tapi Bu Pendeta, saya nggak punya latar belakang pendidikan yang baik. Sekolah saya cuma tamat SMP. Untuk mengajarkan anak-anak kita, Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan mengajarkan anak dalam ajaran Tuhan dan didikan Tuhan dan pengetahuan tentang firman Tuhan itu bukan berbicara prestasi kita atau sekolah kita. Tetapi apakah kita mau atau tidak, bukan kita bisa atau tidak, ya. Tetapi kita mau atau tidak untuk mengajarkan anak-anak kita. Sehingga tadi saya katakan dengan kerendahan hati, kemauan kita untuk dibentuk oleh Tuhan, kemauan kita untuk mengendalikan diri, itu kemudian semua kita berikan kepada anak-anak kita dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah peran keluarga sangat penting dalam membangun bangsa. Dan karakter mendidik anak-anak dalam hikmat dan pengetahuan adalah karakter yang baik. Dan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi saja. Tetapi justru dengan memberikan pendidikan karakter yang baik, maka anak-anak kita akan semakin berkualitas dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, anak-anak secara khusus anak-anak muda dalam poin 3 ini, dunia pekerjaan saat ini bukan hanya butuh orang-orang pintar saja, tetapi juga butuh orang-orang yang punya karakter yang baik dalam kehidupannya. Karena kalau dalam pekerjaan, kepintaran itu bisa diukur, kalau sudah selesai digunakan bisa diganti. Tetapi kalau punya karakter yang baik, itu bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan dalam sebuah pekerjaan. Artinya, apa itu karakter yang baik di tengah-tengah kehidupan pekerjaan sesama? Yaitu attitude itu harus dimiliki oleh anak-anak muda. Etika itu perlu menjadi satu dasar yang harus dipegang oleh anak-anak kita. Ketika mereka berbicara, ketika mereka bertindak. Artinya, kesantunan yang membangun hubungan dengan orang lain itu menjadi satu pokok utama untuk membangun bangsa kita. Sebab walaupun anak kita pintar IQ 4, namun kesantunan dan etika tidak baik, maka mereka tidak akan dipakai dalam dunia pekerjaan. Mereka akan membuat kehancuran, bahkan terlebih lagi mereka akan membuat Tuhan sedih dan malu sebagai orang yang telah dianugerahkan kasih dan pengertian dari Allah. Karena attitude itu tidak ada bukunya. Tetapi attitude itu diajarkan dari orang tua pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya saat ini punya banyak pengalaman bertemu dengan anak-anak muda yang kurang dalam kesantunan. Yang kurang dari attitude. Saya bertemu dengan anak-anak bagaimana caranya dia berbicara dengan orang besar. Bagaimana caranya dia berbicara dengan pendeta, bagaimana dia berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sudah seperti dengan dia berbicara dengan temannya. Bagaimana dia membalas WhatsApp dengan pendeta, bagaimana cara dia berinteraksi dan berucap, ya, bahkan menyapa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak saat ini anak-anak muda yang attitude-nya itu atau manner-nya itu kemudian harus dibekali lagi, harus dididik lagi di dalam kehidupan anak-anak. Dan itu salah satu pendidikan. Kita sebagai orang tua mungkin bangga dengan prestasi anak-anak. Tapi kita juga harus semakin bangga ketika kita mengajarkan tentang kesantunan atau manner atau sopan santun, karena itu terlihat dari perilaku mereka. Sebab ketika mereka besar kesantunan, itu menjadi modal awal mereka untuk dapat membangun bangsa ini. Kemampuan dan skill itu menjadi nomor 2. Maka anak-anak muda saat ini belajarlah
untuk memiliki kesantunan dalam hidup ini. Belajarlah untuk memiliki manner, agar manner itu menjadi tanggung jawab buat kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita agar karakter yang baik itu bisa membangun diri mereka sendiri. Karakter yang baik itu bisa membangun kualitas hidup mereka. Maka siapkanlah anak-anak kita untuk berjalan dalam kemandirian hidup mereka dengan memiliki perilaku, sikap, dan iman yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Peran sebuah keluarga sedang mempersiapkan anggota-anggota keluarganya untuk menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi bangsa, dan menjadi pengikut-pengikut Kristus dalam rangka membaharui dunia ini dengan nilai-nilai hikmat Tuhan. Selamat mendidik anak-anak dan selamat menjadi anak-anak yang terdidik dalam hikmat dan iman kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.